Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi kali ini di mata kuliah bisnis, yaitu tentang internet marketing. Kita langsung saja bahas. Yang pertama di sini adalah marketing. Apa sih itu marketing? Marketing adalah sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis, mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Di sini ada juga online marketing, yaitu online marketing merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi. Nah, jadi intinya adalah marketing itu adalah sebuah pemasaran untuk menyampaikan informasi gitu ya, baik tadi yang di slide awal dan online marketing ini intinya untuk menyampaikan informasi terkait produk, jasa atau barang yang memang kita ingin tawarkan ke orang banyak gitu ya. Dimana sebelumnya kan proses marketing itu sebelum adanya online marketing itu ya semua informasi itu disampaikan misalkan berupa menggunakan brosur atau informasi yang kita langsung berikan ke orang-orang dari mulut ke mulut gitu ya, yang spanduk-spanduk kita tempel di satu-satu tempat tertentu gitu kan, di rumah-rumah makan misalnya seperti itu. Nah, dengan adanya online marketing ini, maka informasi yang kita ingin sampaikan bisa lebih luas. Yang tadinya misalkan kita harus membagikan brosur satu persatu, menyebarkan informasi dari mulut ke mulut secara langsung. Nah, dengan adanya online marketing, ya kita bisa lebih mudah, misalkan menggunakan bantuan media sosial, menggunakan bantuan website yang banyak dikunjungi orang gitu ya, sehingga bisa mempermudah dalam melakukan pemasaran dengan adanya metode online marketing ini. Misalkan di Facebook, di Instagram kan kita bisa menggunakan ads yang mereka sediakan, jadi jangkauannya daerah mana saja, terus tataran usianya, usia berapa saja yang bisa mendapatkan informasi tersebut, sehingga lebih bisa memfilter dan lebih bisa kita menargetkan tujuan dan sasarannya siapa saja sih yang bisa kita tentukan dengan adanya online marketing ini. Ya ini sih sama saja sebuah proses yang memang memberikan informasi terkait barang dan jasa yang memang kita ingin tawarkan. Ya cuma bedanya adalah lebih dengan online ini lebih memudahkan, lebih cepat informasi didapatkan oleh orang banyak gitu ya, dan mengurangi biaya dari marketing tersebut gitu ya dengan online marketing ini. Berikutnya, nah di sini konsep online marketing sendiri adalah informasi dan interaktif, sama dengan rasa tertarik atau keterlibatan konsumen. Jadi intinya ketika kita membuat online marketing itu ya informasi dan interaktivitas atau isi dari yang ingin kita sampaikan itu harus bisa membuat rasa tertarik atau keterlibatan dari konsumen gitu ya. Sekarang kan memang banyak apa ya, informasi terkait produk atau barang yang kita jual itu di internet itu sangat mudah. Misalkan di APK Android, kan kalau kalian misalkan sering menggunakan APK Android, entah itu untuk bermain game atau untuk aplikasi yang lain, kan kalau secara aplikasinya gratis bisa kita download, tapi setiap kita menggunakan kan muncul iklan itu sebagai informasi atau sebagai marketing produk atau jasa yang memang kita ingin sampaikan. Nah, saat ini bisa seperti itu konsepnya, atau di Facebook yang
tiba-tiba muncul informasi yang kita nggak pernah cari gitu ya sekarang. Nah, makanya ketika memunculkan konten-konten marketingnya ya harus bisa membuat rasa tertarik konsumen gitu ya. Informasi dan interaktivitasnya harus benar-benar kita perhatikan ya. Nah, tingkat pertumbuhan perdagangan via internet dari tahun 2016 hingga 2020 saja mencapai 68% di Amerika, 91% di Eropa, dan 90% di Asia. Nah, 85% perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha kecil menengah gitu ya. Jadi yang online itu memang ya UMKM itu sudah mulai banyak merambah gitu ya, menggunakan online gitu ya sebagai media pemasaran mereka gitu ya, media informasi mereka gitu ya, karena memang lebih cepat informasinya tersampaikan ke orang banyak gitu ya, kalau memang menggunakan apa online marketing ini dibanding dengan marketing yang secara langsung gitu ya. Nah, di sini ada offline marketing. Di sini ada dua proses di mana kalau kita melakukan proses secara offline, di sini ada pembeli, di sini ada penjual yang kamu bisa membeli menggunakan fax gitu ya, yang terkirim secara langsung. Yang kedua atau secara kurir gitu ya, yang mengirimkan dokumennya gitu ya, ke penjual gitu kan. Nah, ini proses secara offline yang memang interaksinya ya harus diproses gitu kan, atau harus secara langsung. Nah, ini ada online marketing di mana pembeli dan penjual itu ya sudah tidak berinteraksi secara langsung, dalam artian melalui satu media misalkan seperti apa internet ya, zaman sekarang menggunakan website yang memang sudah disediakan, yang dimana penjual itu ya udah langsung interaksinya dengan sebuah websitenya, pembeli pun sama itu ya, interaksinya langsung dengan sebuah websitenya, jadi tidak berkomunikasi secara langsung untuk melakukan proses transaksi jual beli ya. Nah, berikutnya ada perbandingan keuntungan usaha offline dan online. Tahukah Anda bahwa menjalankan bisnis online itu membutuhkan modal yang jauh lebih murah dibandingkan dengan offline? Ya memang gitu ya. Dengan kita menggunakan atau menjalankan bisnis secara online pasti akan lebih mengurangi biaya dibandingkan dengan offline. Salah satu contohnya adalah kalau offline kan kita harus mencari tempat ya, atau sewa tempat untuk membuka kios atau toko gitu kan. Nah, kalau online itu ya untuk membuka toko itu gratis gitu kan, tinggal kita mengikuti syarat-syarat yang sudah ditentukan di e-commerce yang sudah ada. Nah, tapi kalau memang kita ingin buka toko sendiri, bikin domain, bikin website sendiri, ya memang ada modal awalnya, tapi yaitu hanya di awal saja. Untuk seterusnya kan biaya cukup terjangkau untuk domain dan hostingnya. Tapi kan kalau untuk sewa tempat ya continue kan sesuai dengan yang kita butuhkan berapa lamanya. Nah, pasti modal itu akan sangat. Dengan toko online kan kadang barang yang kita pajang itu hanya berupa image atau gambar saja. Nah, gitu kan. Ataupun ketika ada contoh ya tidak terlalu banyak gitu kan stoknya. Nah, kalau offline kan memang kita harus mempunyai stok banyak ya. Untuk mempunyai stok banyak ya modalnya pun kan kita harus punya banyak
juga ya. Kalau online ketika ada yang membutuhkan baru kita bisa order ke pembuatnya. Kita sebagai penjual itu kan tidak harus mempunyai stok gitu. Kadang ketika online bisa seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada toko online versus toko offline gitu ya. Jadi ada 11 hal yang bisa dibandingkan. Yang pertama ada lokasi toko. Di sini ada untuk online dan ada offline. Ini, nah kalau untuk toko offline kan kita harus mendekati pusat keramaian, gitu ya, yang memang dikunjungi oleh orang banyak, lalu lalang, gitu ya. Intinya yang lebih strategis lah gitu ya. Misalkan tokonya harus di pinggir jalan, di pusat perkotaan, gitu kan, yang memang orang banyak berlalu lalang, berkerumun gitu kan. Nah itu untuk toko offline. Jadi ketika memang kita mencari tempat, mencari lokasi ya tidak bisa sembarangan di mana saja gitu ya. Kadang untuk offline tuh harus seperti itu ya, trik-triknya. Nah, tapi kalau untuk online ya istilahnya kita tidak memikirkan tempatnya harus di mana gitu kan. Eh, Tidak harus di pusat keramaian ataupun intinya sih kita tidak memikirkan tempat. Yang penting kita mendaftarkan website kita di internet dan bisa terdeteksi misalkan di situs-situs pencarian seperti Google atau di media sosial bisa dikunjungi juga gitu ya. Nah, bedanya antara offline dan online seperti itu. Berikutnya ada ini jangkauan pasar. Nah, antara online dan offline sudah pasti ketika offline ya memang jangkauan pasarnya itu agak terbatas dalam artian hanya pengunjung-pengunjung yang datang ke pasar tersebut saja gitu ya. Berkunjung ke toko itu saja istilahnya ya, ya orang harus datang gitu kan ke toko itu untuk bisa melihat produk atau barang yang memang kita pajang di toko tersebut gitu ya. Tapi kalau untuk online ya orang bebas gitu kan di mana saja bisa melihat produk dan barang yang ada di toko kita ya. Perbedaannya seperti itu gitu ya. Ya pasti kan ada kelebihan dan kekurangan dari setiap prosesnya. Ada orang yang ingin misalkan lebih senang melihat langsung, jadi kan bisa melihat kondisi barang secara langsung. Ada juga yang lebih senang online karena keterbatasan waktu, gitu kan. Uh, Mereka untuk berpergian ke pasar secara langsung, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya ada pemasaran. Nah, pasti kan eh, antara online dan offline ya akan berbeda juga pemasarannya gitu ya. Dimana kalau untuk offline ya pasti pemasarannya ya secara langsung gitu ya, menawarkan ke orang-orang yang memang melewati atau datang ke toko itu secara langsung. Bedanya dengan online, kalau online ya kita tinggal pajang saja, terus kita pasang iklan di media sosial ataupun di web-web yang lain gitu kan, sehingga orang bisa langsung mengunjungi toko kita ya. Kalau offline kan kadang uh, ya untuk mengunjungi toko ya harus mau nggak mau harus datang gitu kan ke tempatnya ya, itu perbedaannya. Nah berikutnya mencari barang. Ketika di offline ya kita mencari barang ya pastikan secara langsung barang yang terlihat atau yang ada di dalam toko itu, eh, apa namanya, yang dipajang di toko tersebut gitu ya. Ketika memang barangnya tidak ada ya udah gitu kan, istilahnya kita harus mencari ke toko-toko yang lain, itu berbeda dengan offline. Jadi intinya ketika di satu toko tidak ada ya mau nggak mau kita harus mencari ke toko-toko yang lain untuk menemukan barangnya ya. Nah kalau online istilahnya kita hanya tinggal mencari sambil duduk santai ataupun sambil bekerja istilahnya ya, mencari produk atau barang yang memang kita butuhkan.
di satu tempat tidak ada, ya kita tinggal pindah ke toko yang lain. Sebenarnya prosesnya sama, cuman hanya yang membedakan adalah eh, langkah-langkahnya saja, yang memang kalau offline ya harus kita mengunjungi secara langsung dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau online ya kita hanya melihat-lihat di webnya secara langsung saja. Ya, itu perbedaan ketika mencari barang antara di toko online dan toko offline. Dan cara membeli gitu kan, apa namanya, kalau untuk toko offline, pengunjung toko memilih produk lalu membayar langsung di kasir. Kalau untuk online kan istilahnya setelah memilih produk ya media pembayarannya kita mau seperti apa gitu kan. Banyak cara kan kalau online, itu tinggal menyesuaikan kita inginnya apa. Nah, berikutnya adalah cara pembayarannya tadi kan. Kalau di toko ya secara langsung gitu kan, bayar di kasir. Kalau online ya tadi cara pembayarannya kita mau seperti apa ya, tinggal menyesuaikan keinginan kita saja. Nah, modal awal, nah pasti untuk offline modal awal ini membutuhkan modal yang lumayan cukup besar juga kan, untuk biaya sewa tempat, untuk biaya beli produk, eh, apa, barang yang ingin kita jual, lalu untuk istilahnya eh, etalase-etalase di toko kita, modal awalnya gitu kan, istilahnya yang memang harus kita siapkan, pasti kan akan sangat membutuhkan modal yang cukup besar ketika kita memang melakukan atau membuka toko secara offline. Belum kita harus mencari tempat yang memang strategis. Nah, ketika tempat-tempat strategis kan pasti biaya sewa tempatnya itu relatif lebih mahal dibandingkan dengan tempat-tempat yang apa namanya, eh, di pusat perbelanjaan dengan tidak di pusat perbelanjaan, pasti akan berbeda untuk sewa tempatnya. Nah, itu kan pasti membutuhkan modal yang lebih besar. Tapi kalau untuk online pasti akan biaya akan sangat berbeda dengan yang offline. Mungkin kalau kita ingin membuat website sendiri, ya itu paling biaya pembuatan websitenya, biaya sewa hosting dan domain, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan apa namanya, kita ikut misalkan ke Shopee, Tokopedia, ya kita nggak harus memikirkan hosting dan domain gitu ya. Kita hanya create akun saja, lalu memajang produk yang ingin kita jual. Kan produk yang dipajang pun hanya berupa gambar. Kadang kan di e-commerce sekarang ada sifatnya yang kita jadi apa, dropshipper, yang istilahnya eh, barangnya itu kita ambil lagi ke orang lain gitu ya. Kita hanya buka toko saja gitu. Nah, ada yang seperti, jadi dengan seperti itu kan modalnya bisa lebih ringkas, lebih sedikit dibandingkan dengan memang yang harus kita membuka toko secara offline. Nah, berikutnya ini jenis produk. Jenis produk yang dipajang pun ketika offline ya pasti kan akan lebih terbatas dibandingkan dengan online. Karena memang produk yang dipajang secara offline itu ya barangnya harus tersedia. Kenapa? Karena kan ya orang akan memberi secara langsung gitu kan, melihat produk yang ada. Ya, kalau misalkan ada yang dipajang ketika ada orang yang ingin membeli ternyata barangnya tidak ada kan, ya nggak jadi kan transaksi jual belinya. Berbeda dengan online. Kalau online kan istilahnya ya kita bisa memajang produk cukup banyak gitu kan, yang ketika ada orang yang membutuhkan bisa langsung order, walaupun misalkan barangnya belum ada, ya kan ada spare waktu gitu kan kalau online itu kan, karena memang pengirimannya tidak langsung saat itu juga, sehingga produknya bisa disediakan terlebih dahulu ya. Nah, jumlah produk tadi ya, penyambung yang tadi ya, jumlah produk itu ya pasti kan akan
akan sangat terbatas stoknya dibanding dengan yang offline akan sangat terbatas dibanding dengan yang online ya, karena memang kalau produknya banyak kan kadang tempatnya pun kita harus memadai, cukup harus lebih besar gitu kan dibanding dengan yang online yang kadang produknya itu uh, tidak ada gitu ya, dalam artian belum ada, ketika ada yang pesan baru disiapkan ya. Nah, jumlah toko gitu kan dengan online dan offline gitu. Ketika kita offline, kalau tokonya ingin lebih banyak ya berarti kan kita harus mempersiapkan modal yang lebih banyak untuk sewa tempat lagi, lalu uh, menyediakan produk-produk yang untuk dipajang gitu ya. Kalau online kan kadang di satu e-commerce saja kita bisa langsung nge-create beberapa toko dengan barang yang dipajangi sama gitu kadang ya, dan pasti tokonya akan lebih banyak, bisa lebih banyak dibanding dengan offline. Nah, tenaga dan waktu lebih dari satu orang. Itu kan ketika offline kadang kita butuh karyawan yang cukup banyak gitu kan, untuk bisa melayani pengunjung-pengunjung yang ada. Apalagi kalau tokonya banyak ya berarti kan karyawannya juga akan lebih banyak. Tokonya besar, karyawannya pun akan lebih banyak juga, sehingga membutuhkan tenaga. Nah, kalau untuk online kan satu dua orang saja dirasa sudah cukup untuk melayani kalau memang misalkan ada pembelian gitu ya, untuk eh, di proses pembeliannya ya, dan dipastikan akan lebih hemat tenaga dan waktu ketika memang kita membuka toko secara online. Nah, berikutnya masih toko online versus offline. Apakah toko online harus online selalu berlawanan versus dengan toko offline gitu ya? Nah, di sini ada hasil risetnya, 80% pembeli membeli di toko setelah mengunjungi toko online. 58% diantaranya membeli di toko yang situs webnya paling sering mereka kunjungi. Hasil riset di atas menunjukkan bahwa online bisa meningkatkan penjualan dibanding dengan offline ya. Nah, intinya sih ketika orang sudah mengunjungi toko untuk melihat-lihat produk gitu ya, nah berdasarkan hasil riset gitu kan, 80% itu mereka akan membeli. 80% orang itu akan membeli dan 58%-nya akan membeli di toko yang sudah sering, karena mereka sudah percaya terhadap pelayanan dan kualitas dari toko tersebut gitu ya, sehingga akan ya istilahnya balik lagi. Nah, berikutnya adalah kelengkapan informasi. Nah, mungkin kalau untuk online sendiri ya informasi produk itu menjadi syarat mutlak gitu ya. Jika tidak, maka ya pasti konsumen akan lari. Ya intinya seperti kita ketika mau membeli produk atau barang secara online, pasti kan kita nyari informasi detailnya, gitu kan. Ketika memang tidak lengkap dan kita tidak merasa yakin, ya pasti kan akan lari atau pindah ke toko yang lain. Beda dengan offline, yang istilahnya ketika datang ke toko tersebut kan bisa langsung melihat barangnya seperti apa kondisinya, ya, sehingga bisa langsung yakin antara mau beli atau tidak. Kalau di online kan kita harus benar mencari informasi detailnya dulu, testimoninya gitu kan, sehingga merasa yakin baru kita melakukan pembelian. Nah, di sini efisiensi cost atau efisiensi biaya di sini dapat meningkatkan kecepatan pengiriman dengan online, maka ya istilahnya bisa lebih mempercepat proses pengirimannya, mengurangi biaya penjualan, gitu, mengurangi biaya operasi, gitu kan, ketika memang kita melakukan secara online. Lalu permintaan pelanggan bisa langsung cepat terlayani, gitu kan, sesuai yang diinginkan, jangkauan dan kualitas layanan yang ditawarkan, exploit
pasar baru, istilahnya kita bisa menjangkau pasar itu lebih banyak, lebih luas lagi dibanding dengan offline. Nah, di sini saya mengutip salah satu uh, pemilik toko online. Dengan toko online saya mendapat pelanggan yang sebelumnya belum tentu bisa saya peroleh bila hanya mengandalkan orang yang lewat di depan toko. Tanpa toko online belum tentu juga saya mendapatkan pelanggan yang terlalu sibuk sehingga tidak sempat untuk datang ke toko offline. Belum tentu juga saya mendapatkan pelanggan yang loyal dari luar kota yang bahkan tak pernah saya temui sama sekali. Jadi sinergi toko online dan offline benar-benar pas untuk saya. Nah, jadi intinya dengan toko online ini kan kadang ada yang kita belum kenal tapi orang tersebut sudah loyal atau percaya belanja di toko kita. Dan orang-orang yang sibuk yang memang tidak sempat berbelanja secara langsung dapat berbelanja gitu ya. Ya banyaklah hal-hal yang memang didapatkan dengan adanya toko online ini atau istilahnya kita melakukan pemasaran secara online ya, internet marketing gitu ya, sehingga banyak orang yang bisa mendapatkan informasi untuk melakukan transaksi secara langsung. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Eh, Kalau ada yang ingin tanyakan, boleh langsung ditanyakan saja. Seperti biasa, saya ingin memberikan dua buah pertanyaan ke kalian. Yang pertama, menurut kalian, kenapa istilahnya toko online itu bisa lebih mengirit biaya dan waktu dalam proses penjualannya? Ya, yang pertama, yang kedua, kenapa eh, internet marketing itu dirasa dibutuhkan pada saat sekarang ini? Coba kalian jelaskan. Ya. Nah, mungkin itu saja dua oleh-oleh dari saya. Silakan seperti biasa dikerjakan di upload di e-learning. Ya. Oke, saya cukupkan untuk materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.